lagi di podcast Tara Wanita Berbicara. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cantik-cantik. Di samping saya sudah ada kakak. Pada kakak, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Amelia Malau. Saya sebagai narasumber. Pada kakak satu lagi. Dan halo, nama saya Laras Yahan sebagai narasumber juga. Hari ini kita akan membahas mengenai kajian stilistika pada cerpen Malam Hujan bulan Desember karya Guntur Alam. Tapi sebelumnya guys, kita harus tahu dulu nih kakak-kakak narasumber kita ini dari mana dan apa kesibukannya saat ini. Pada kakak, kami persilakan kak. Oke, kami berdua dari Universitas Negeri Medan. Kami dari jurusan Sastra Indonesia. Kebetulan juga kami sekelas. Dan kesibukan kita apa kesibukan kita? Kuliah dong, Iya, ngapain lagi. kuliah. Tapi Kuliah bukan juga. mahasiswa kupu-kupu ya guys. Ya kami punya organisasi begitu. Jadi kalau pulang sekolah, pulang ke kampus ya pasti ada kesibukan yang lain gitu. Seperti tugas gitu kan. Ya kalau negeri ini kan banyak tugas guys. Agak pusing gitu. Kalau ada tugas kasih ke kakak Laras dan ke kakak Amel Oh aja. tidak. Enggak juga Lagi guys. banyak KKNI di negeri ini tugas KKNI-nya banyak guys. Jadi nggak tahan deh. Tapi kalau dijalani sih enak Bisa ya? Enak-enak Ya, aja sih. kalau kita minati Ya, masuk juga. Jadi orang kakak dari jurusan sastra Indonesia ya kak ya? iya. Seperti yang kami bawakan karya dari Guntur Alam yang berjudul Malam Hujan bulan Desember gitu. Jadi kami membawakan pada mata pelajaran stilistika gitu, kajian stilistika. Jadi kita masuk ke bahasan aja ya kak ya, biar nggak berlama-lama. Oke, boleh. Soalnya penonton juga udah nungguin nih. Pada nungguin ya. Pertanyaan pertama akan saya berikan kepada kakak Laras, di mana cerpen Malam Hujan bulan Desember itu karya Guntur Alam menceritakan tentang apa sih kak? Kalau boleh tahu dikasih tahu dong kepada penonton. Ya itu yang kami kaji kan. Ceritanya secara singkat itu seorang ayah yang membunuh istrinya. Oh bukan istri sih, lebih tepatnya kekasih. Tapi udah mempunyai anak, tapi anaknya ini hamil di luar nikah gitu. Anaknya di luar nikah. Jadi seorang ayah ini awalnya menyuruh kekasihnya untuk menggugurkan, tapi sang kekasih tidak mau. Jadi mereka melarikan diri bersama anak yang kandungannya hingga pada saat anaknya berumur 4 bulan. Terus ayahnya menemukan mereka. Nah, di situ ayahnya membunuh ibunya gitu. Sadis ya guys ya. Iya, dan paling ininya anaknya juga dibunuh loh itu. Wow. Iya, dibunuh pada saat bulan Desember malam. Dan di situ Sesuai dengan tepatnya judulnya ya guys. iya, Malam tepatnya bulan hujan. Desember. Ya, tepatnya hujan pada malam bunuh gitu guys. Begitu sih kurang lebihnya isi ceritanya. Kalau kita udah tahu nih guys jalan cerita yang udah dikasih tahu sama Kak Laras, kita juga perlu tahu nih Kak unsur leksikal dan unsur gramatikal dalam cerpen Malam Hujan bulan Desember. Boleh dong Kak dikasih tahu sedikit-sedikit aja melalui kutipan-kutipannya. Oke, dalam cerpen Malam Hujan bulan Desember dalam buku kumpulan cerpen Magi Perempuan dan Malam Kunang-Kunang ini dapat dilihat terdapat penggunaan kata formal dan non-formal serta kompleksitas. Penggunaan jenis kata formal dan non-formal atau biasa disebut dengan bahasa baku dan tidak baku berdasarkan hasil analisis kami ya kan. Pada cerpen Malam Hujan bulan Desember ini karya Guntur Alam yaitu banyak ditemukannya kata formal seperti pergi, jeritan, mati, suara, pintar, panik, dan sebagainya. Banyak lagi ya guys. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kata pada cerpen ini telah dengan aturan penggunaan bahasa Indonesia telah disepakati seluruh masyarakat dan bisa disebut
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Dan pada cerpen ini memiliki unsur gramatikal, yaitu pada unsur gramatikalnya malam hujan bulan Desember, penggunaan jenis kalimat yang dominan adalah kalimat deklaratif. Ya, ini menggunakan kalimat deklaratif pada cerpen yang memberikan nilai etis, yaitu kalimat akan terasa lebih terarah dan dapat dipahami oleh pembaca cerpen tersebut. Kalimat deklaratif yang tidak memerlukan respon dari lawan bicaranya begitu. Dan pada cerpen itu kalimat deklaratifnya yaitu ada beberapa kalimat ya yang ditemukannya. Yang pertama, pada kutipan mereka berpacaran layaknya muda-mudi, kencan di malam minggu, nonton film, mencari buku atau sekedar minum kopi di kafe favorit. Nah, itu kutipan yang pertama, guys. Dan kutipan yang kedua itu ada yang terdapat mereka bertemu di kota D, tanah rantau yang seharusnya menjadi tempat mereka membentuk masa depan. Itu. Nah, pada unsur gramatikalnya ada juga di dalamnya kalimat imperatif, yaitu pada kalimat imperatif ini ada kutipan ya terdapat pada cerpen itu, yaitu kau tahu kenapa aku menghindari ayahmu. Dan yang kedua, apakah aku salah lihat? Matanya berkaca-kaca. Itu. Oke. Sekian dari unsur gramatikal sama leksikalnya yang ada pada cerpen. Terima kasih kepada Kakak Laras. Dan kemudian akan dilanjutkan nih sama Kakak Amel. Sekarang saya akan ditanya sama Kakak Amel yang ada di sebelah saya. Kepada Kakak Amel, gaya bahasa apa sih yang ada di cerpen Malam Hujan Bulan Desember karya Guntur Alam? Oke, gaya bahasa yang ada dalam cerpen tersebut itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada majas alegori. Majas alegori merupakan jenis gaya bahasa yang menyatakan sesuatu hal dengan perlambang. Itu ada dalam kutipan cerpen Malam Hujan Bulan Desember, yaitu yang pertama, sesuatu yang hangat jatuh dari sudut matanya. Yang kedua, mereka dimabuk cinta. Yang kedua ada majas simile. Majas simile merupakan majas yang menggambarkan suatu keadaan dengan membanding-bandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya pada hakikatnya berbeda namun disengaja untuk dipersamakan. Itu ada pada kalimat mereka berpacaran layaknya muda-mudi. Yang ketiga ada majas sinetesia. Pada cerpen Malam Hujan Bulan Desember terdapat majas sinetesia, yaitu pada kutipan, aku hanya menjawab semua cerita ibu dengan kejapan mata dan senyuman. Yang selanjutnya itu sekian yang bisa saya sampaikan mengenai gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Malam Hujan Bulan Desember. Baiklah, setelah kita tahu nih guys ya gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Malam Hujan Bulan Desember, kita juga harus tahu dong apa citraan yang terdapat di cerpen tersebut. Kepada Kakak Amel mungkin bisa diberikan kepada kita semua mengenai citraan yang ada di cerpen Malam Hujan Bulan Desember. Oke, saya akan memaparkan kajian citraan yang terdapat pada cerpen Hujan Malam Bulan Desember. Yang pertama itu ada citraan penglihatan. Citraan penglihatan itu citra yang dirasakan oleh alat indera penglihatan, yaitu mata kita sendiri. Kalimat yang terdapat dalam cerpen Malam Hujan Bulan Desember yaitu ada citraan yang pertama, malam ketika ayah membunuh ibu. Yang kedua, ayah menatapku dingin. Aku ingin berlari dan menjerit minta tolong, tapi tak mampu. Badanku gemetar ketika ayah mengambil guling mungilku. Dalam hitungan detik, ayah menutup mulut dan hidungku dengan guling itu. Yang ketiga, wajahku membiru, tapi ayah tak juga mengundurkan bekapannya. Selanjutnya itu ada citraan pendengaran. Seperti yang kita tahu, citraan pendengaran itu citraan yang ditimbulkan dengan menggunakan pengalaman pada indera pendengaran kita
dapat menangkap gambaran sesuatu dengan menggunakan indera pendengaran kita. Pada cerpen Malam Hujan bulan Desember dapat kita lihat pada citraan pendengarannya dapat kita lihat dalam kutipan pada cerpen tersebut. Yang pertama itu hujan turun dengan deras. Yang kedua, ayahmu akan datang, bisik ibu. Oke, sekian citraan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Amel yang sudah memberikan penjelasan mengenai gaya bahasa dan citraan dalam cerpen Malam Hujan bulan Desember karya Guntur Alam. Pada narasumber kita yang hebat-hebat yang udah memberikan penjelasannya mengenai kajian stilistika yang terdapat pada cerpen Malam Hujan bulan Desember ini, kita berikan tepuk tangan dulu dong guys. Baiklah, berakhirnya podcast ini, dan jangan lupa pantengin terus ya guys ya untuk di podcast selanjutnya kita akan menghadirkan bintang tamu dan materi yang lebih menarik lagi. Demikian di podcast hari ini, saya ucapkan terima kasih. Tara.